Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik semua. Ya, di sini sebelum Ibu masuki pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, dengarkan baik-baik ya Ibu absen. Farah, Zulkifli. Baik, ya Ibu akan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Ibu ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya, kemarin Ibu masuki pelajaran tentang pembelahan sel. Ada yang tahu apa itu pembelahan sel? Ya, baik. Makasih Ririn telah menjawab pertanyaan dari Ibu tentang materi kemarin. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama itu siswa menerapkan pewarisan untuk makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Yang kedua, menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dan dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Nah, baik, Ibu akan memasuki materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pola pewarisan hukum Mendel. Nah, baik. Ada yang tahu apa itu pola pewarisan hukum Mendel? Hukum Mendel adalah merupakan hukum hereditas yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Sebelum menjadi suatu hukum, banyak ahli biologi yang belum mengakui pendapat atau teori Mendel tentang hereditas. Pada tahun 1865, Mendel menulis sebuah makalah berjudul Experiment in Plant Hybridism. Ya, baik. Di sini hukum pewarisan Mendel juga adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Adapun hukum pewarisan hukum Mendel ini terbagi dua. Yang pertama itu hukum pemisahan dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama pada Mendel. Dan kedua, hukum berpasangan secara bebas dari Mendel yang dikenal sebagai hukum kedua pada hukum Mendel. Baik, apakah ada yang mau bertanya, anak-anak? Nah, baik, Ibu akan lanjut pada alel. Ada yang tahu apa itu alel? Ya, baik, Fadila, makasih jawabannya. Ya, Ibu akan sedikit tambahkan. Alel adalah kromosom dalam sel tubuh, biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya. Artinya, mereka itu memiliki bentuk dan lokus gen yang sama. Sepasang gen terdapat pada lokus yang sama pada kromosom yang homolog disebut alel. Baik, Ibu akan lanjut pada gen. Ada yang tahu apa itu gen? Ibu akan jelaskan gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Unit pewarisan pada bagian organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menyindai suatu protein, polipeptida atau seunai dengan RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang dimilikinya
gen tersebut. Ya, baik. Ya, baik, Ibu akan lanjut ke sejarah gen. Sejarah gen itu menurut Georg Mendel telah berspekulasi tentang adanya suatu bahan yang terkait dengan suatu sifat atau karakter di dalam tubuh suatu individu yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini ia menyebutkan faktor oleh Hugo de Vries. Konsep yang serupa yang dinamakan pangen pada buku karangannya Intracellular Pangenesis yang terbit pada tahun 1889. Belum membaca tulisan Mendel, de Vries mendefinisikan pangen sebagai partikel kecil yang mewakili satu penciri terwariskan. Itu jelaskan perbedaan antara homozigot dan heterozigot. Ya, Ibu di sini jelaskan. Perbedaan antara homozigot dan heterozigot adalah bahwa individu heterozigot membawa dua alel yang berbeda baku dominan resensif dari gen, sedangkan individu homozigot membawa dua salinan alel yang sama, baik dominan atau resensif. Ya, di sini Ibu akan lanjut pada gen itu mempunyai 3 sifat, antara lain itu sebagai yang pertama sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, mengandung informasi genetika. Yang ketiga, itu dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Baik, di sini Ibu akan lanjut pada ekspresi gen. Proses penyeleksian mRNA, ekspresi gen itu adalah proses di mana kode-kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein-protein yang beroperasi di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dengan translasi. Proses pembuatan transkripsi itu melalui salinan RNA, sedangkan translasi itu proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. Proses transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi sebuah polipeptida yang disebut dogma sentral. Dogma sentral itu berlaku pada prokariotik dan eukariotik. Namun pada eukariotik ada tahap tambahan yang terjadi di antara transkripsi dan translasi yang disebut tahap pre-mRNA. Tahap pre-mRNA itu adalah proses penyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson merupakan mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan. Ya, Ibu akan lanjut pada materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel. Meskipun tampak berbeda sebenarnya, rasio fenotip itu yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel semula. Di sini ada macam-macam penyimpangan hukum Mendel yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama polimeri,
kriptomeri, epistasis, hipostatis, dan komplementer. Baik, di sini yang pertama Ibu jelaskan tentang polimeri. Polimeri itu adalah suatu gejala di mana terdapat banyak gen, bukan aler, tetapi mempengaruhi karakter atau sifat yang sama. Polimeri itu memiliki ciri makin banyak gen dominan, maka sifatnya karakternya makin kuat. Yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri itu merupakan suatu peristiwa di mana suatu faktor tidak tampak pengaruhnya bila berdiri sendiri, tetapi baru tampak berpengaruhnya bila ada faktor lain yang menyertainya. Ya, yang kedua, kriptomeri itu memiliki ciri khas, yaitu ada karakter baru muncul bila ada dua gen dominan bukan alel yang berada bersama. Yang ketiga itu hipostatis atau epistatis, merupakan suatu peristiwa di mana suatu gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan adanya. Alel. Gen yang menutupi disebut epistatis dan yang ditutupi oleh hipostatis. Yang keempat, komplementer. Komplementer itu merupakan bentuk kerjasama dua gen dominan yang saling melengkapi untuk munculkan suatu karakter. Yang kelima itu interaksi alel. Interaksi alel itu merupakan suatu peristiwa di mana muncul suatu karakter akibat interaksi antar gen dominan maupun antar gen resensif. Nah, baik, di sini Ibu kasih contoh tentang polimeri. Yang contohnya itu persilangan antara gandum berkulit merah dengan gandum berkulit putih.
akan menjelaskan tentang contoh persilangan antara gandum berkulit merah dengan gandum berkulit putih. Di sini P-nya itu gandum berkulit putih kali gandum berkulit putih. M besar, gandum berkulit merah itu M besar, M besar, M besar. Sedangkan gandum berkulit putih itu M kecil, M kecil, M kecil. Di mana F1-nya itu M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil itu sama dengan dia memiliki warna merah muda. Sedangkan P2-nya itu M besar, M kecil, M besar, M kecil kali M besar, M kecil, M besar, M kecil itu. Jadi F2-nya itu 9, di mana 9 M besarnya mempunyai warna merah dengan merah tua sekali. Sedangkan 3-nya di sini dia memiliki M besar, M kecil, memiliki merah muda dengan merah tua. Nilai dengan 3-nya memiliki M kecil dengan M besar, memiliki merah muda dengan merah tua. Dan nilai 1-nya itu M kecil dengan warna yang putih. Jadi fenotipnya menjadi M9:3:3:1. Jadi ini contoh tentang di polimeri. Adakah adik-adikku mau bertanya tentang dari contoh yang ibu jelaskan ini? Ya, kalau tidak ada, sebelum ibu tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya adik-adikku, di mana tugasnya itu kalian membuat resume tentang pola pewarisan buku Mendel dengan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, itu tugasnya dikumpul sekalian minggu depan pertemuan ibu yang terakhir. Nah, baik, sekian dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu berterima kasih pada adik-adikku dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.